Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Ini saya buat video jam 4 subuh, Pak ya. Jam 4 subuh. Karena kenapa? Saya orangnya susah tidur malam. Ya. Jadi saya itu tidurnya mungkin jam 5, nanti bangun lagi mungkin jam 10-an atau jam 12 siang. Jadi pola hidup saya seperti itu. Kalau dibilang apakah itu pola hidup yang bagus? Tentu tidak. Karena itu bukan tidur manusia normal ya. Karena udah biasa dari muda begadang gitu loh, Pak. Nah, Pak, di video kali ini saya akan bahas tentang masalah penyakit-penyakit pada ayam yang bisa buat peternak itu rugi, bahkan rugi besar gitu loh, Pak. Ya. Kalau keseringan kena penyakit ini, kalau kenanya parah, bisa juga gulung tikar. Dan untuk mandiri, tentu efeknya lebih sadis lagi. Tapi kalau bukan berarti kemitraan, kalau kena penyakit ini terus kenanya parah, dia tetap bisa berdiri. Bisa-bisa nggak diisi PT lagi, Pak. Jadi untuk penyakit ini waspadai. Jangan sampai kalaupun kena jangan parah-parah kali. Kalau terlalu parah, udah dipastikan nggak bisa dapat uang nanti ya kan. Ini kita bahas dulu penyakit yang bisa diobati dengan obat, Pak. Dengan obat yang banyak dijual di pasaran ya. Karena ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu masih bisa diobati. Kalau penyakit yang disebabkan oleh virus itu nggak bisa diobatin. Caranya cuma bisa dicegah dan mengurangi efek dari vaksin dari virus itu supaya tidak terlalu keras lah bagi ayam. Ini supaya nggak ngacak, saya akan bahas, mungkin sebagian peternak sudah tahu. Yang pertama ini saya bahas dulu penyakit ayam broiler yang disebabkan oleh bakteri. Satu adalah berak kapur. Nah, ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, Pak. Ini penyakit disebabkan oleh bakteri Salmonella. Ciri-cirinya itu, Pak, keluarnya itu fesesnya itu warna putih. Tapi jangan salah, putihnya itu beda. Karena kenapa? Ayam sehat pun beraknya ada putihnya. Itu namanya asam urat bagi ayam itu, ya. Malah kalau nggak ada putihnya sama sekali itu kayaknya ayamnya agak kena kurang sehat gitu. Nah, yang putih dimaksud sini, Pak, putihnya itu full. Kalau dia ngering itu kayak kapur, cair putih. Nah, ini karena salmonella. Kalau udah kena ini, ayam itu pasti sesak napasnya pasti ada. Terus organ-organ dalam tubuhnya itu kena, Pak. Nafsu makannya hilang, tentu kematian akan meningkat. Nah, jangan sampai yang kayak gini, Pak. Cara mencegahnya ini, Pak, tentunya kalau yang seperti ini kebersihan kandang, ya. Dan terus jangan boleh ada orang sembarangan masuk ke kandang, apalagi ayam masih kecil. Jangan boleh, kalau bisa yang masuk kandang itu ABK sama pemilik kandang aja yang ngerti-ngerti biosecurity-nya. Ya. Jangan mentang-mentang ada kawan akrab mau lihat ayam, alasannya mau belajar bisnis segala macam, masuklah ke kandang. Kita nggak tahu dia ada di mana, baru dari mana, entah dari pasar atau dari kandang lain, ya. Nah, apalagi ini untuk para PPL. Kalau PPL itu harusnya paham. Oh, saya dari kandang besar masuk ke peternak yang ini harus begini. Makanya ada pola PPL ini, Pak, terutama PPL di PT saya ini. Dia kalau berkunjung dari ayam kecil baru ke ayam besar, nggak pernah dari ayam besar baru ke ayam kecil. Bahaya, bisa ada penyakitnya ya. Selanjutnya itu, Pak, CRD, Pak ya. CRD ini, Pak, menyerang bagian pernapasan ayam. Ciri-cirinya itu bisa sesak napas, ngorok-ngorok, bersin-bersin.
Tapi jangan salah juga, ada sesak bersin-bersin itu karena efek vaksin. Ya, biasanya begini, setelah 3 hari terjadi misalnya vaksin, entah itu vaksin gumoro atau vaksin apapun, bisa terjadi bersin-bersin. Padahal kandangnya bersih, sanitasinya bagus. Nah, kalau yang untuk gejala yang kayak gini jangan khawatir. Biasanya akan menghilang dalam waktu 1-2 hari kalau memang bukan CRD. Kalau sudah seminggu masih bersin-bersin, bisa dicurigai itu ayammu itu sudah kena, Pak. Ya. Sebenarnya, Pak, kalau ngorok-ngorok kayak gitu, yang saya pelajarin, saya lihat-lihat dari para pakar ya, itu bukan penyakit, tapi gejala penyakit. Ya, gejala penyakitnya itu karena ada satu benda asing masuk ke pernapasan ayam dan si ayam berusaha mengeluarkan benda asing itu dari sistem pernapasannya. Terjadilah bersin-bersin. Kalau nggak keluar, tubuh ayam bereaksi, ya bereaksi untuk melawan gejala ini tadi. Akhirnya nggak kuat tubuh ayamnya kena sakit, masuklah semua penyakitnya. Jadi utamakan, Pak, cara pencegahannya itu sanitasi kandang Anda tetap harus bagus. Yang kedua, udaranya harus bersih. Makanya kalau ayam broiler ini selagi masih kecil, masa brooding, itu pelebarannya jangan telat. Jangan pelit-pelit kasih pelebaran. Jangan sampai ayam itu terlalu padat gitu loh, Pak. Pemanasnya cukup. Dan jangan pengap. Ayam broiler itu butuh panas yang ditakutkan oleh para peternak ini sebenarnya 2 hari. Yang betul-betul ibarat itu panasnya full. Enggak panas yang 100 Celcius juga, Pak. Ya mungkin 37-38 lah untuk 2 hari pertama. Di hari ketiga itu sudah bisa diturunkan. Bahkan saya di usia hari ketiga, saya sudah mulai buka-buka tirai itu. Karena saya daerah panas. Kalau untuk daerah dingin, coba ditanya peternak senior yang daerah dingin. Nah selanjutnya, Pak, koli, Pak. Ya, koli ini nih, Pak, tetap gejalanya itu lesu dan ayam itu mencret juga, ya. Tapi mencretnya ini lain, cairannya itu lengket di sekitar dubur ayam itu, ya. Duburnya itu. Pencegahannya sama, bersih. Intinya segala penyakit ayam ini, Pak, bersih aja dulu sanitasinya itu. Nantilah bicara-bicara obat, ya. Kita bicara pencegahan. Saya sudah berulang kali bilang di video saya, peternak ini jangan terlalu mendewakan obat. Lebih baik Anda mencegah daripada mengobati. Dan pepatah itu berlaku di peternakan Anda. Ya. Bukan berarti saya anti obat, enggak. Saya butuh obat ayam itu. Apalagi sudah ayam saya misalnya ada gejala. Namanya kita manajemen ini kan nggak ada yang sempurna, Pak. Namanya kita juga manusia, kadang saya lupa atau gimana, ABK saya yang lupa. Tetap sedia obat. Tapi lebih penting lagi, sempurnakan dulu kebersihan kandang Anda. Ya. Misal seperti ini, saya contohkan. Ayam Anda lagi sakit. Ayam Anda lagi sakit. Sakitnya misalnya ngorok, ya, sakitnya ngorok. Coba Anda pikirkan dulu. Ngorok itu berhubungan dengan udara penyakitnya. Udara yang kotor, sanitasi yang jelek. Sebelum Anda beri obat, coba Anda kerok dulu bagian bawah tai kandang Anda itu. Mungkin kandang Anda terlalu rendah, amoniak yang cepat sampai, yang terjadi ayam itu bersin-bersin, ngorok-ngorok. Bersihkan dulu, Pak. Setelah dibersihkan, baru Anda semprot, mungkin bisa pakai Biclean atau pakai desinfektan yang lain. Setelah itu baru obatin. Kalau kandang Anda tidak bersih dan Anda maksa ngobatin, itu sama kayak nyiram garam ke laut. Anda obati ayam ini, walaupun dia sembuh-sembuh lah misalnya 1 hari, besok akan kambuh lagi. Karena kenapa? Ya sumbernya nggak Anda hilangkan. Ya sumbernya nggak Anda hilangkan. Dan ini berlaku bagi prinsip produk saya, obat lalat. Ya obat lalat saya itu, syarat beli obat lalat saya, satu, Anda tidak boleh bertetangga dengan kandang lain. Kalaupun bertetangga Anda mau beli, tetangga Anda harus beli obat lalat saya juga. Ini bukan promosi, karena ada sebabnya saya begitu. Kalau Anda beli obat lalat saya, dan yang diobatin obat lalatnya itu cuman kandang Anda saja, sedangkan kandang tetangga Anda tidak pakai, lalat akan tetap datang, Pak, ke kandang Anda. Ya.
lalat akan tetap datang. Karena kenapa? Sumber lalatnya ada dua, yang dimusnahkan sumbernya cuma satu, yang satunya nggak musnah, tetap jadi pemasok lalat. Jadi begitu ya. Tapi jangan lupa juga beli obat lalat saya. WA ke 0831 6046 5158. Selanjutnya Pak, Coriza Pak. Coriza ini snot line ini Pak. Cirinya bengkak di kepalanya, keluar air mata ya. Dan ayam itu sulit juga bernapas. Ini biasanya snot ini lanjutan dari CRD Pak. Kalau sudah parah masuk ke snot ini ya. Kalau untuk ayam kampung, snot ini bisa lah diatasin kalau kata saya. Karena umur ayam kampung itu kan lebih panjang daripada ayam broiler. 2 sampai 3 minggu sudah sembuh. Tapi kalau ayam broiler sudah kena snot ini Pak, mau tunggu sampai kapan sembuhnya? Panen itulah obatnya lagi ya. Cek video saya, gara-gara snot ayam saya pernah mati 7.500 ekor. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Bisa terjadi snot ini karena perubahan cuaca, makanya hati-hati dalam buka tutup tirai. Kalau dingin tutup tirai itu kan, dinginnya lembabnya terlalu tinggi tutup. Tapi tetap udara harus bersih. Pengobatannya itu sudah sering juga saya bahas, bisa pakai Enroflamaxin itu ya. Banyak dijual di pasaran obat-obat snot. Tetraklor bisa juga. Tetraklor itu cuman agak mahal. Trimezin bisa, Doxyvet juga bisa. Ompaltis Pak ya. Ini gejalanya ini ayamnya mengantuk ya. Sering kumpul di tempat yang panas, terutama pemanas. Bisa juga diobati dengan antibiotik ya. Nah, ini untuk masalah dosis obat-obatan. Banyak yang bertanya ke saya, Bang, ini obat ngorok berapa sih dosisnya? Saya jawab dulu ya, saya bukan dokter Pak. Saya nggak bisa jawab yang di luar kapasitas saya. Saran saya, ikuti saja apa yang ditulis pada kemasan obat itu ya. Ikuti saja. Jangan bertanya kayak gini, cara memberikan vitamin itu gimana? Ini pertanyaannya susah gitu loh. Cara memberikan vitamin itu ya jelas, saya jawab aja kayak gini, campur air, ikuti baca kemasan. Udah, daripada panjang pertanyaannya kan. Ikuti saja di kemasan. Semua obat itu udah ada takarannya. Nah, ini penyakit, sebentar yang ompaltis tadi itu juga bisa karena faktor transportasi ayam, pengantaran ayam itu Pak, suhunya nggak dijaga itu. Selanjutnya Pak, ini penyakit yang nggak bisa diobatin ya. Penyakit yang nggak bisa diobatin ini karena virus. Contoh pertamanya Pak itu kalau saya anggap lumayan takut lah, jangan sampai datang ke kandang saya. Mudah-mudahan Allah melindungi. Itu tetelo ya. Ini menyerang pernapasan, pencernaan, dan jaringan saraf. Makanya ayam itu mutar-mutar. Kalau kayak kepalaku gini Pak, geleng-geleng. Kalau aku nih geleng-geleng ini udah kebiasaan ya. Ini nggak ada obatnya Pak kalau udah kena kayak gini. Kalau udah kena ini Pak, obatnya panen aja lagi ya. Panen aja lagi. Kalau udah masih kecil, entah, saya nggak tahu lah solusinya. Ngeri Pak kalau kena kayak gini. Ini bisa dicegah, walaupun nggak ada obatnya bisa dicegah. Salah satunya adalah vaksin. Pakannya harus bagus, sanitasi kandang harus bagus. Insya Allah bisa dicegah. Selanjutnya gumboro. Gumboro ini kalau bagi manusia ini AIDS-nya ayam Pak. HIV-nya ayam, AIDS-nya ayam. Karena kenapa? Menyerang sistem pertahanan tubuh si ayam itu. Lama-lama lemah ayamnya dan mati ya. Jadi kalau udah kena ini ayam itu, masuk gumboro, daya tahan tubuh berkurang, masuk juga penyakit lain, terjadi komplikasi dan ayamnya selesai. Anda pasti rugi. Pencegahnya sama, pakai vaksin dan jaga kebersihan kandang Anda Pak. Jangan asal-asalan kalau soal biosecurity itu. Ya jadi itulah Pak ya, penyakit-penyakit
sepengetahuan saya yang saya bahas, mudah-mudahan penyampaian saya kali ini agak rapi karena sudah saya rangkum. Ada yang kemarin tanya, bukan tanya sih, pokoknya saya sekarang sudah agak malas yang melayani pertanyaan yang sifatnya menyerang pribadi, ya kan, menyerang pribadi dan sebagainya. Biarkan sajalah, berkomentar, berkreasilah sesuka Anda. Untuk urusan selanjutnya, biarlah malaikat sajalah yang mencatat, ya, karena saya tidak bisa menuntut semua orang netizen suka sama saya. Karena kenapa? Siapa saya? Saya siapa menuntut semua orang suka sama saya? Nabi aja ada nggak ya suka? Nabi aja banyak yang nggak suka, apalagi saya manusia biasa banyak kekurangan, ya kan? Nabi aja masih ada yang nggak suka. Lebih baik saya diamkan saja dan saya cukup jawab pertanyaan yang berkualitas dan membangun peternakan Indonesia. Sekian dulu dari saya, di channel Beternak yang Broiler. Mudah-mudahan bermanfaat. Informasi sederhana dari saya ini, informasi receh lah Pak. Kalau peternak senior lihat yang kayak ginian ketawa. Nah, saya targetkan video ini untuk yang pemula saja. Sekian dulu, tidak ada niat untuk mengajari Anda, apalagi menggurui, hanya ada niat untuk berbagi dari ilmu saya yang sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.